Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI dalam waktu dekat akan mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan komisi-komisi yang menjadi mitra pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan alat kelengkapan Dewan akan difinalisasi terlebih dahulu di rapat pimpinan dan badan musyawarah sebelum disahkan dalam rapat paripurna. DPR RI dalam waktu dekat akan mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan komisi-komisi yang menjadi mitra pemerintah. Alat kelengkapan Dewan merupakan struktur penting di DPR RI yang membantu kelancaran kerja legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, alat kelengkapan Dewan akan difinalisasi terlebih dahulu di rapat pimpinan dan badan musyawarah sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Setelah itu, pimpinan AKD akan dilantik agar mereka bisa mulai bekerja secara efektif dan secepat mungkin. Jadi kita akan finalisasi nanti jam 14. Jam 14 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim dan Bamus pada hari Senin dan insya Allah Selasa kita akan paripurnakan. Dan Selasa itu juga kita akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif. Kalau pimpinan komisi kan itu finalisasinya di Rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing. Demikian. Penentuan pimpinan komisi dilakukan melalui usulan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sesuai dengan aturan yang ada dalam tata tertib DPR RI dan Undang-Undang MD3. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti insentif bagi BUMN yang mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berbasis olahraga di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dan anggota DPR RI Husein Fadlilullah mengingatkan perlu ada evaluasi terhadap investasi yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut agar tidak merugikan finansial dari perusahaan. DPR RI menyoroti insentif bagi BUMN yang mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berbasis olahraga di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, terutama terkait penyelenggaraan MotoGP 2024. Anggota DPR RI Husein Fadlullah menilai kinerja BUMN aviasi dalam mendukung event MotoGP sudah cukup baik. Mereka telah menambah jumlah penerbangan dan memberikan promosi untuk memperkenalkan wisata Lombok dan perhelatan balap internasional. Namun Husein mengingatkan, perlu ada evaluasi terhadap investasi yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, agar tidak merugikan finansial perusahaan. Mereka itu mendapatkan insentif dari pemerintah untuk listriknya, subsidi ya, dari pemerintah Malaysia, sedangkan Indonesia sedang tidak gitu. Jadi dari sisi itu saja kita sudah kalah, karena itu juga akan mempengaruhi kecepatan konektivitas ya untuk data center tersebut. Nah, mudah-mudahan saya berharap juga ada insentif dari pemerintah bagi bulan ini yang telah selalu mendukung event-event yang ada, event-event nasional yang ada di Indonesia. Sementara itu, anggota DPR RI Doni Akbar menyoroti ketergantungan pengembangan pariwisata di Lombok pada event olahraga internasional seperti MotoGP. Ia mendorong pemerintah untuk berinovasi dengan mengembangkan cabang olahraga lain yang bisa menarik lebih banyak wisatawan. Sport tourism, tapi kebanyakan yang ada kita lihat itu otomotif sport, Pak. Jadi mungkin harus ada agak sedikit dulu, karena nggak ada sportnya cuma terkait otomotif saja gitu loh. Apakah tidak bisa ada yang lain? Sebenarnya itu memang saya tanyakan juga kepada inurninya gitu loh. Dari Nusa Tenggara Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Perpustakaan DPR RI menyambut kunjungan Perpustakaan Nasional Korea Selatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan perpustakaan. Kepala Bagian Perpustakaan DPR RI Muhammad Yus Iqbal menyambut baik masukan yang diberikan oleh delegasi Korea Selatan, terutama terkait dengan pelengkapan koleksi buku dan layanan digital. Perpustakaan DPR RI menyambut kunjungan Perpustakaan Nasional Korea Selatan
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan perpustakaan. Diharapkan ke depannya kualitas layanan perpustakaan bisa meningkat, termasuk dalam hal digitalisasi dan penyediaan akses yang lebih luas kepada publik. Kepala Bagian Perpustakaan DPR RI Muhammad Yus Iqbal menyambut baik masukan yang diberikan oleh delegasi Korea Selatan, terutama terkait dengan kelengkapan koleksi buku dan layanan digital. Iqbal juga berharap adanya peningkatan anggaran untuk memajukan perpustakaan DPR RI di masa depan. Kami belajar ya, dan banyak yang kami peroleh ya. Misi mereka karena tetap sama kita ya, mendukung parlemen ya, dan menjadikan perpustakaan ya maju di masa depan. Koleksi mereka itu 5 juta buku dengan pengunjung ya yang kami catat tadi sekitar 53 juta. Kita masih jauh lah. Kalau kita sekitar 29 ribu dengan jumlah pengunjung sekitar 5.000 ya. Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Strategi Perpustakaan Korea Selatan, Jong Hwa, mengapresiasi perkembangan perpustakaan DPR RI. Ia berharap hubungan antara kedua perpustakaan ini bisa lebih erat di masa mendatang. 이제 인도네시아 의회 도서관에서 서비스를 할 수 있게 되기를 희망해서 오게 됐습니다. 그래서 저는 이제 인도네시아 의회 도서관에 이번에 처음 방문을 했는데요. 이제 훌륭한 시설과 그리고 또 직원들이 열정적으로 도서관을 서비스하고 계신 거를 보고 굉장히 감동을 많이 받았습니다. 앞으로 이제 양국의 관계가 더 발전을 해서 더 자주 만나 뵙고 그리고 더 가까운 친구가 되기를 이제 희망을 합니다. 이 정도면 될까요? Helmi dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus. Dengan rincian 4.000 korban anak laki-laki dan 16.000 korban anak perempuan yang paling banyak terjadi di rentang usia 13 hingga 17 tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan seperti trauma jangka panjang, kecemasan yang juga mengalami depresi. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan semestinya. Bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap anak? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus. Dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan seperti trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan depresi. Dalam hal ini, negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan dengan semestinya. Guna menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak, anggota DPR RI Mai Esti Wijayati mendesak keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dengan memberikan sanksi berat kepada para pelaku kekerasan anak. Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 100 juta rupiah. Pengurangan hukuman dan proses negosiasi diharapkan tidak diberikan kepada pelaku agar tidak mengurangi efek jera. Maka pertama, penegakan hukumnya harus tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, di mana kita juga memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka yang sebenarnya harus melindungi anak-anak, yaitu kalau itu orang tua, kalau itu pejabat, kalau itu saudara, itu kan orang terdekat. Aturannya harus mendapatkan hukum yang lebih berat daripada yang lainnya. Nah, tetapi ketika pengawalan itu hanya sampai yang pelakunya itu sudah ditangkap, lalu ada proses hukum stop sampai di situ, kelihatannya itu belum mampu memberikan efek jera. Mestinya begitu ditok, masyarakat supaya menilai sesuai enggak hukumannya dan berikan hukuman yang terberat sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Jangan kemudian malah ada pengurangan. Nah, kalau itu dilakukan, mungkin akan bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam mencegah dan menindaklanjuti tindak kekerasan pada anak, anggota DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk secara masif memberikan sosialisasi baik di lingkungan terkecil seperti keluarga dan juga satuan pendidikan terkait sanksi dan pelaporan kasus kekerasan anak. Pada umumnya, pengungkapan kasus kekerasan masih bersifat parsial dan cenderung tertangani setelah marak atau viral di publik. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertegas peranannya dalam mengawasi dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya pola asuh yang sehat dan seimbang. Apakah hukuman-hukuman atau sanksi dalam undang-undang ini juga efektif? Kadang-kadang kan tidak efektif juga, karena dikenain sanksi juga tidak menurunkan kadang-kadang kan. Jadi harus dicari langkah-langkah terobosan dari awal, bahwa harus ada pendidikan khusus pada anak-anak, ya, kurikulum pendidikan anak yang lebih bagus, pengawasan orang tua terhadap anak juga sangat penting. Ini semua harus dicari tahu sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik, saya pikir. Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh anak adalah kekerasan emosional, dengan total 45,43%, sedangkan kekerasan fisik 18,47% dan kekerasan seksual 8,57% pada referensi waktu seumur hidup. DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan sosial, utamanya dalam melindungi generasi penerus bangsa. DPR RI juga mendorong kehadiran peran pemerintah dalam mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, yakni dengan merumuskan kebijakan dan undang-undang yang lebih efektif yang mencakup upaya preventif hingga rehabilitasi terhadap korban. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat sistem pemantauan dan perlindungan anak, penegakan hukum, dan penguatan keluarga serta dukungan sosial. DPR baru memberikan harapan segar untuk perbaikan di segala sektor, salah satunya bidang pendidikan. Sejumlah masalah pendidikan seperti kesejahteraan guru yang masih minim, kurikulum pendidikan yang kurang adaptif, hingga persoalan infrastruktur sekolah yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah selama 5 tahun mendatang.
Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, persoalan tersebut disoroti oleh anggota DPR RI incumbent yang mendorong adanya penguatan sektor pendidikan dari sisi anggaran hingga pelaksanaan program. Yang selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa tanggal 1 Oktober 2024 sebanyak 580 anggota DPR dilantik. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa fokus dan tujuan yang akan dilaksanakan pada anggota DPR RI, baik yang baru maupun yang sudah pernah di periode sebelumnya, kita akan berbincang dengan salah satu anggota DPR RI terpilih, yakni Bapak Muhammad Nur Purnamasidi dari fraksi Golkar ya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, permasalahan pendidikan kita ini kan cukup rumit ya, mulai dari tenaga pendidik, masalah anggaran, masalah ketidakmerataan pendidikan di banyak daerah. Tapi sebetulnya kalau dari Pak Nur Purnamasidi ini, apa sih sebenarnya hal pertama yang perlu dibenahi dari dunia pendidikan kita? Yang paling utama menurut saya anggaran. Ya, kita ini ingin Indonesia Emas 49, 2049. Betul ya? 45, 2045, sorry. Oke. Sudah berapa tahun lagi? Kan kurang lebih hampir 20 tahunan ke depan. Tapi bangsa ini yang dimerdekakan tahun 45, yang oleh para pendahulu kita kan udah visioner, menempatkan dalam pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi anggaran pendidikan ini yang seharusnya memenuhi minimal, nah saya garis bawahi ini minimal 20%. Ini diutak-atik seolah-olah sudah 20%. Padahal faktanya belum. Baru dari 720 sampai 760 triliun itu yang murni ansih digunakan untuk pendidikan kita maksimal baru di angka 400 triliun. Bagi saya ini problem yang paling mendasar. Kalau urusan kurikulum, hampir sebagian orang mulai kurikulum sebelumnya sampai sekarang ya kurikulum merdeka, banyak orang menyatakan sudah bagus. Tapi yang anggaran ini, yang ini bisa menentukan apakah kemudian kurikulumnya bisa dilaksanakan dengan baik, apakah kemudian kita bisa memberikan kesejahteraan kepada para pendidik kita, apakah kita bisa membangun gedung-gedung sekolah dengan sarana prasarana yang cukup, ini tergantung anggaran. Jadi menurut saya kita
harus mengawali dari bagaimana kita melaksanakan mandatori Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 20% minimum. Ya, minimum loh ya, APBN untuk pendidikan. Jangan diutak-atik. Jangan diutak dengan diksi fungsi. Karena ternyata ketika kita menggunakan diksi fungsi pendidikan, itu pada akhirnya lebih melaksanakan fungsi anggaran pendidikan yang bersifat tersier, tidak yang primer. Termasuk bagaimana kemudian dana transfer daerah untuk pendidikan ini seharusnya juga untuk meningkatkan kapasitas para gurunya dengan pelatihan, dengan itu pun juga tidak. Jadi lebih ke program tersiernya, bukan yang primer apalagi sekundernya tidak. Nah ini membuat ke depan menurut saya harus kita awasi, kita evaluasi, kita awasi, kita audit agar penggunaannya itu ke depan sesuai dengan harapan bagaimana kemudian ini betul-betul untuk yang pertama dan kali pertama adalah untuk digunakan kebutuhan yang bersifat primernya. Nah, karena itu saya berharap nanti ke depan menu-menu yang kita sajikan kepada setiap daerah itu harus berbeda. Itu menurut saya. Jadi memang ke depan tugas DPR RI ini Pak ya, lebih teliti mengawasi terkait dengan anggaran pendidikan alokasinya ke daerah seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Cukup ya. Baik pemirsa, TVR Parlemen itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Nur Purnama Sidi terkait dengan fokus yang akan beliau kerjakan selama 5 tahun ke depan. Dan tadi memang disampaikan bahwa memang Pak Nur Purnama Sidi ini kan sebelumnya menjabat di Komisi 10 DPR RI dengan fokus pendidikan. Dan beliau menyampaikan ingin melanjutkan kembali fokusnya di dunia pendidikan karena beliau merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam dunia pendidikan kita. Seperti masalah tenaga pendidik, kemudian masalah infrastruktur, dan yang paling utama tadi disebutkan oleh Pak Nur Purnama Sidi ini adalah terkait dengan anggaran. Dan demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas headline media online yang terbit pada hari ini, di mana berita pertama ini datang dari pembahasan mengenai buntut predator anak di yayasan. DPR pun meminta perketat regulasi dan pengawasan di panti asuhan.
Ini marak sekali pemirsa dibahas di beberapa media. Bisa kita ambil salah satunya ini mengenai beberapa saat yang lalu Indonesia digegerkan dengan kasus predator anak di panti asuhan yang terletak di Tangerang, Banten. Terkait hal ini, anggota DPR RI Selly Andriani Gantina di sini juga tekankan pentingnya perbaikan regulasi pemerintah guna memastikan semua yayasan panti asuhan terdaftar dan memiliki izin operasional. Dan selain itu pemirsa, SDM yang mengampung, maksud kami SDM yang di sini juga menampung pengasuhan dan pendidikan anak, juga harus dipastikan telah lolos tes psikologi, memiliki sertifikasi yang jelas, serta tidak memiliki rekam jejak buruk. Guna mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang, pemirsa, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan dan lakukan pengecekan kembali terkait dengan operasional panti dan asuhan di sini juga. Dan ada pembahasan pemirsa di mana berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu luncurkan buku Dede Yusuf sebut kita harus memiliki ideologi yang sama dalam pembangunan SDM. Nah pemirsa, kegelisahan anggota DPR RI yaitu Dede Yusuf di sini terhadap dunia pendidikan yang masih carut-marut mengantarkan dirinya untuk menuangkan gagasan dalam sebuah buku yang berjudul Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari amanat konstitusi, sehingga kita harus satukan pemikiran di semua lembaga, baik DPR maupun juga pemerintah. Dalam acara peluncuran dan juga bedah buku ini pemirsa menegakkan amanat konstitusi pendidikan, turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga di mana ini selain itu turut hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, lalu Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro. Maksud kami di sini ada Edi Baskoro Yudhoyono, di mana pakar pendidikan Komarudin Hidayat, Rektorat IPB Arif Satria, Kepala BS KSAP Anindito Aditomo maksud kami, dan juga sejumlah anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan buntut predator anak di Yayasan. DPR RI meminta perketat regulasi dan juga pengawasan di panti asuhan. Setelah luncurkannya buku Dede Yusuf sebut kita harus memiliki ideologi yang sama dalam pembangunan SDM. Kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.